Selamat pagi, Sir. Selamat pagi, teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan dari buku Kerinduan Segala Zaman Ellen G. White pada bab 7 yang berjudul Pada Masa Kanak-kanak. Siapa sih yang gak pernah menjadi seorang anak-anak? Pasti dari kita semua berasal dari seorang anak ya, nggak langsung dewasa, pasti dari seorang anak-anak dulu. Hal-hal yang biasa dilakukan oleh anak-anak, yang dinamakan oleh anak-anak pasti masih umur-umur yang sangat kecil ya, masih umur seorang anak-anak. Yang dilakukan biasanya adalah bermain, menggambar, ataupun melakukan hal-hal yang mungkin mereka senangi. Tapi di sini diceritakan bahwa pada masa kanak-kanak Yesus tinggal di sebuah kampung pegunungan yang kecil. Di usianya terbilang sangat muda, Yesus menunjukkan suatu keindahan yang istimewa. Pikiran yang giat dan tajam dengan kecerdasan otak dan akal budi yang jauh melampaui usianya. Juga tabiatnya baik sekali dalam keselarasannya. Jadi di usianya Yesus yang masih sangat kecil, yang masih dibilang sangat anak-anak, dia sudah memperlihatkan, menunjukkan suatu keindahan tabiat yang mungkin kita tidak pernah lakukan sebagai seorang anak. Tapi berbeda dengan Yesus, dia melakukan suatu yang istimewa, yang pikirnya yang tajam dan giat dengan kecerdasan otak dan akal budi jauh melampaui usianya, juga tabiatnya yang sangat baik. Yesus tidak memperoleh pendidikan di sekolah rumah sembahyang. Ibunya lah gurunya manusia yang pertama. Dan kesungguhan yang besar, Ibu Yesus mengamat-amati mekarnya segala kuasanya dan melihat kesempurnaan dalam tabiatnya. Dengan kesukaan, ia berusaha mendorong semangat pikiran yang cerdas dan tajam itu. Dengan perantaraan Roh Kudus, ia menerima akal budi untuk dapat bekerja sama dengan makhluk-makhluk semawi dalam usaha memperkembangkan anak ini, yang dapat mengatakan hanya Allah sebagai Bapaknya. Jadi di sini diceritakan bahwa Yesus tidak mendapatkan pendidikan seperti kita ya, pendidikan yang dari SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Tapi Yesus tidak memperoleh pendidikan itu di sekolah, tetapi dia mendapatkan pendidikan dari gurunya, yaitu manusia yang pertamanya adalah ibunya sendiri. Selaku seorang anak, Yesus menunjukkan suatu keindahan tabiat yang istimewa. Tangannya yang cekatan selamanya siap sedia untuk melayani orang lain. Ia menunjukkan kesabaran yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun dan keteguhan dalam kebenaran yang tidak sudi mengorbankan kejujuran. Dalam prinsip yang kokoh seperti batu karang, hidupnya menunjukkan sifat kesopanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Jadi cara Yesus untuk menunjukkan suatu keindahan tabiat yang istimewa adalah dengan siap sedia untuk melayani orang lain, menunjukkan kesabaran yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, dan keteguhannya dalam kebenaran yang tidak sudi mengorbankan kejujuran. Yesus memiliki prinsip yang kokoh seperti batu karang, yang memiliki sifat kesopanan yang tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Sungguh ajaib arti riwayat singkat tentang hidupnya semasa kanak-kanak. Dalam Lukas 2:40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Dikatakan dalam Yohanes 3:15. Jadi di sini dikatakan bahwa orang-orang Yahudi sangat heran mengapa Yesus memiliki pengetahuan yang tinggi sedangkan dia tidak mendapatkan pendidikan yang maksimal. Di saat selanjutnya dikatakan oleh karena ia mendapat pengetahuan sebagaimana yang dapat kita perbuat, maka pengetahuannya yang dalam tentang soal-soal Alkitab itu menunjukkan betapa rajinnya ia mempelajari sabda Allah. Dan terbentang di hadapannya ialah perpustakaan besar dari segala hasil ciptaan Allah. Ia juga mengumpulkan himpunan ilmu, pengetahuan, dan perumpamaan dari alam kejadian. Jadi Yesus mendapatkan pengetahuan karena ia mempelajari atau memperdalam dan menunjukkan betapa rajinnya Yesus mempelajari sabda Allah, mempelajari soal-soal Alkitab, cerita-cerita Alkitab. Perumpamaan-perumpamaan digunakan untuk memberikan pelajaran-pelajarannya tentang kebenaran semasa kerjanya, menunjukkan betapa rohnya terbuka terhadap pengaruh alam kejadian dan bagaimana ia telah mengumpulkan pengajaran kerohanian dari segala suasana yang di sekeliling hidupnya sehari-hari. Tetapi meskipun demikian, ia tidak bebas dari penggodaan. Sejak kecilnya Yesus selalu dikawal oleh malaikat-malaikat surga, namun hidupnya adalah satu pergumulan yang lama sekali melawan kuasa kegelapan.
Bahwa di bumi ini ada satu hidup yang bebas dari kenajisan kejahatan adalah suatu hal yang mengganggu dan membingungkan pikiran putra kegelapan. Segala ikhtiar diadakannya untuk menjebak Yesus. Tiada seorang pun anak manusia akan pernah disuruh hidup suci di tengah perjuangan yang demikian dahsyatnya dengan pencobaan seperti juru selamat kita. Bahkan di sini dikatakan bahwa Yesus pun tidak bebas dari penggodaan. Ada segala cara yang setan lakukan untuk menjebak Yesus. Tetapi sejak kecil Yesus selalu dikawal oleh malaikat-malaikat surga sehingga ia tetap menjadi seorang anak hingga besar, menjadi seorang yang suci, yang bebas dari kenajisan kejahatan. Selanjutnya diceritakan bahwa Yesus tinggal dalam rumah petani dan dengan setia riang gembira turut memikul segala tanggungan rumah tangga. Dahulu ialah pemerintah surga dan malaikat-malaikat dengan gembira melaksanakan segala perintahnya. Kini yang menjadi seorang hamba yang sukarela, seorang anak pengasih dan penurut, ia belajar bertukang kayu dan dengan tangannya ia sendiri ia bekerja di bengkel pertukangan bersama Yusuf. Dengan pakaian yang serba sederhana seperti yang dipakai oleh seorang pekerja biasa, ia menjalani jalan-jalan kota kecil itu, pergi dan pulang dari pekerjaannya yang sederhana itu. Ia tidak menggunakan kuasa ilahinya untuk mengurangi bebannya atau meringankan pekerjaannya. Sementara Yesus bekerja pada masa kanak-kanak dan masa muda, pikiran dan tubuhnya berkembang. Ia tidak menggunakan tenaga tubuhnya dengan serampangan, melainkan dengan seksama sehingga tetap berada di dalam keadaan sehat supaya ia dapat melakukan pekerjaan yang sebaik-baiknya dalam segala hal. Dengan teladan yang diberikannya itu, ia mengajarkan bahwa adalah kewajiban kita untuk menjadi rajin, bahwa pekerjaan kita haruslah dilakukan dengan tepat dan seksama, dan bahwa pekerjaan yang demikian itu mulia adanya. Semua harus mencari sesuatu untuk dilakukan yang akan berfaedah bagi dirinya sendiri dan menjadi pertolongan bagi orang lain. Sejak zaman purbakala, orang-orang yang setia di kalangan orang Israel selamanya memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan anak-anak juga orang muda. Tuhan telah menyuruh supaya sejak masa bayi, anak-anak diberi pelajaran tentang kebaikannya dan kebesarannya, peristiwa sebagaimana yang dinyatakan dalam hukumnya dan yang ditunjukkan dalam sejarah Israel. Nyanyian, doa, dan pelajaran dari Alkitab harus disesuaikan dengan pikiran yang sedang berkembang. Ibu dan bapak harus mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa hukum Allah adalah kenyataan tabiatnya, dan bahwa sementara mereka menerima asas-asas hukum itu ke dalam hati, kata Allah pun tertera pada pikiran dan jiwa. Sebagaimana besar dari pengajaran itu dilakukan secara lisan, tetapi anak muda belajar juga membaca tulisan-tulisan Ibrani dan gulungan surat Alkitab Perjanjian Lama terbuka untuk mereka pelajari. Jadi poin serta pertanyaan yang saya dapatkan adalah, maukah kita belajar meneladani yang Yesus lakukan, menjadi seorang yang tekun, disiplin dan setia, menjadi seorang yang melakukan pekerjaan dengan sabar dan sepenuh hati, membantu orang sekitar yang membutuhkan, dan juga belajar tentang firman Tuhan. Pertanyaan ini bisa kita jawab dalam hati kita masing-masing. Untuk pengalaman pribadi, saya mengambil 2 cerita dari 2 poin, yaitu menjadi seorang yang tekun dalam pekerjaan. Saya terlahir dalam keluarga Advent yang pastinya diajarkan banyak ya gitu hal-hal baik gitu. Bukan cuma Advent sebenarnya, tapi puji Tuhan saya karena terlahir dari seorang Advent juga diberikan Tuhan di keluarga yang baik, juga diajarkan tentang bagaimana melakukan pekerjaan yang baik, melakukan pekerjaan dengan hati yang tulus tanpa paksaan, juga dengan mengerjakan pekerjaan dengan sepenuh hati. Dan juga untuk pengalaman yang kedua tentang membantu orang-orang sekitar yang membutuhkan. Jadi waktu itu saya pernah pergi ke sebuah supermarket, dan setelah itu saya pulang, saya melihat 2 orang, ibu dan anak, yang ibunya ini adalah seorang pemungut sampah. Tapi karena saya suka anak-anak juga, jadi akhirnya saya datangi, terus saya nanya ke ibu itu, ibu udah makan belum? Terus dia bilang, udah, kata dia gitu. Saya tanya 2 kali, ibu udah makan belum? Biar saya ibu mau makan apa? Kata dia, gak usah, dia udah makan gitu. Jadi gak mungkin saya paksa lagi kan untuk ngomong. Dan akhirnya saya nanya ke anaknya mungkin sekitar umur 4 atau 5 tahun.
Saya tanya, kamu udah makan belum? Terus kata dia, dia bilang udah, dia bilang, tapi dia bilang dia mau susu kayak gitu kan. Terus aku tanya mau susu apa, susu kayak gimana? Dia bilang kayak susu kotak gitu, rasa stroberi. Akhirnya saya kembali lagi ke supermarket itu dan saya membelikan beberapa kotak, juga beberapa makanan-makanan cemilan buat anak itu, dan akhirnya saya berikan ke dia. Dan dia terlihat sangat senang, dan kebetulan memang saya suka anak kecil, dan saya kayak gimana ya dibilangnya ya, mungkin terharu juga kan, karena kayak saya bisa ngelihat anak yang memang gak saya kenal gitu, tapi saya bisa bikin dia senyum. Itu juga bukan karena saya pas itu, karena tangan Tuhan juga yang menuntun saya untuk membantu orang ibu itu dan anak itu. Dan akhirnya saya izin untuk pamit balik, dan sebelumnya saya kembali untuk menanyakan apakah dia mau makan atau kan dia mau lapar lagi gitu, tapi dia bilang nggak usah, kata dia gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Aplikasi dalam kehidupan yang saya dapatkan adalah, sebagai seorang anak tentunya masih banyak hal yang belum kita perbuat dengan baik, tetapi dari pengalaman hidup Yesus kita harus mau belajar untuk meneladani hidup sepertinya, sehingga kita percaya bahwa kita bisa melakukan segala tindakan yang positif sesuai dengan kehendak Tuhan. Mau menjalani hidup dengan tekun, disiplin, rajin, dan mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan sehingga kita dapat membentuk karakter seperti Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati.